Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang zakat, infak dan sedekah. Silakan anak-anak Bapak lihat halaman 79. Sebelum kita mulai, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembahasan kita adalah menunaikan kewajiban berzakat. Adapun zakat menurut bahasa artinya adalah suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah ibadah yang wajib dilakukan dengan cara memberikan harta benda kepada yang berhak menerimanya dengan jumlah kadar yang ditentukan. Karena zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat untuk pribadi diri yang dikeluarkan di bulan Ramadan, sedangkan zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan apabila telah sampai nisabnya. Adapun yang berhak menerima zakat itu, yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga amil, yang keempat mu'allab, yang kelima hamba sahaya, yang keenam gharim, yang ketujuh fi sabilillah, yang kedelapan ibnu sabil. Nanti akan kita bacakan ayat yang berkaitan dengan yang berhak menerima zakat. Adapun perintah tentang zakat bisa anak Bapak lihat di buku halaman 79 bagian bawah, yang mana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Baik anak-anak Bapak, mari sama-sama kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 60 tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilin والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Artinya, sungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya, mu'allab, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surah At-Taubah ayat 60. Baik anak Bapak, selanjutnya kita akan membahas tentang ketentuan zakat fitrah. Tadi sudah dijelaskan bahwa zakat fitrah itu adalah bertujuan untuk membersihkan diri, terutama diri orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan kapan waktu pembayarannya? Para ulama membagi waktu pembayaran zakat tersebut kepada 4 pembagian. Yang pertama disebut dengan waktu diperbolehkan, yaitu mulai dari awal Ramadan sampai sebelum solat Idul Fitri. Yang kedua yang dinamakan dengan waktu wajib. Kapan? Mulai terbenam matahari pada hari akhir Ramadan. Jadi waktu wajib itu mulai terbenam matahari pada hari akhir Ramadan. Yang ketiga yang disebut dengan waktu disunahkan. Kapan? Yaitu sesudah solat subuh pada pagi hari raya Idul Fitri sampai sebelum solat Idul Fitri. Yang keempat itu yang dinamakan dengan waktu yang tidak diperbolehkan, apabila
keluarkan sesudah sholat Idul Fitri. Maka itu apabila dibayar setelah sholat Idul Fitri tersebut, maka disebut sebagai sedekah biasa. Bagaimana kita mengeluarkan zakat fitrah? Zakat fitrah dikeluarkan berupa makanan pokok. Kemudian jumlahnya tidak boleh kurang dari 2,5 kg atau 3,5 liter. Ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah. Bisa anak bapak lihat pada halaman 81. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sa'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal zakri wal unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah. Rawahul Bukhari. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sak kurma atau gandum atas setiap orang yang merdeka, hamba saya laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menunaikannya sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan salat Aid. Hadis riwayat Bukhari. Ini hadis menjelaskan bahwa membayar zakat fitrah adalah dengan makanan pokok. Kemudian jumlahnya sebagaimana yang dijelaskan tadi yaitu so'an. So'an itu lebih kurang dari 2,5 kg atau 3,5 liter. Jadi anak bapak apabila dalam satu keluarga ada 4 orang, maka mengeluarkan zakat fitrah 2,5 kg kali 4. Berarti sebanyak berapa? 10 kg apabila dengan ukuran timbangan kilogram. Kemudian anak bapak berkaitan dengan syarat wajib zakat. Ada beberapa syarat wajib zakat. Ini juga bisa dilihat pada halaman 81. Yang pertama, orang Islam. Selain dari Islam tidak berkewajiban membayar zakat. Yang kedua, memiliki kelebihan makanan. Maksudnya adalah ada kelebihan makanan untuk sekeluarga pada malam hari raya dan siang harinya. Ini. Jadi ini wajib membayar zakat kalau memiliki kelebihan makanan untuk malam hari dan pada siang harinya. Yang ketiga, orang hidup pada bulan Ramadan. Jadi apabila ada anak bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan, maka orang tua bayi wajib membayar zakat untuk anaknya. Begitu juga dengan orang yang meninggal setelah terbenam matahari di akhir Ramadan. Jadi ahli warisnya wajib membayar zakat untuk orang yang meninggal, apakah itu almarhum atau almarhumah. Selanjutnya setelah pembahasan berkaitan dengan zakat, kita masuk pada halaman 84, yaitu B, terbiasa berimpak. Pertama sekali kita bahas tentang pengertian infak. Jadi anak bapak bisa membaca pada halaman 84 bahwa infak itu adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi infak ini pemberian bersifat materi berupa benda atau berupa uang. Kemudian dalam berimpak tidak ada ketentuan berapa takarannya seperti yang dijelaskan pada zakat harta zakat mal tadi. Kemudian tidak ada terbatas oleh waktu. Kapan kita punya rezeki lalu kita keluarkan infak atau kita mengeluarkan sebagian harta. Yang jelas dilakukan untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anak bapak tentu sudah sering untuk berimpak. Ada berimpak kepada anak yatim, berimpak kepada masjid, masukkan ke dalam kotak impak, bukan kotak sedekah, karena sedekah nanti akan dibahas. Jadi infak ini adalah membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai dalil-dalil Al-Qur'an bisa anak bapak lihat pada halaman 85. Allazina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang berimpak baik di waktu lapang maupun sempit dan seterusnya. Jadi anak bapak bahwa berimpak ini adalah mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan
di jalan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat materi. Jadi tidak ada ketentuan jumlah berapakah yang mesti diinfakkan dan waktunya kapan saja. Jika ada anak bapak pergi ke masjid, kemudian ada uang jajan berlebih, biasanya jajan 10.000 atau 5.000, tersisa 1.000, masukkan ke dalam kotak infak. Dan infak ini secara umum diberikan kepada siapa saja, kepada anak yatim, kepada masjid, kepada fakir, dan untuk membangun jembatan itu termasuk. Dan bahkan apabila anak bapak nanti setelah dewasa kemudian diberi rezeki oleh Allah SWT, orang tua kita tidak sanggup lagi untuk bekerja, maka kita memberikan materi kepada orang tua itu termasuk juga itu infak namanya. Itu membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi itu merupakan sudah merupakan kewajiban kita kepada orang tua kita sebagai bakti kita kepada kedua orang tua kita. Itulah yang dijelaskan berkaitan dengan infak, yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada halaman 87, yaitu C, terbiasa bersedekah. Pertama sekali kita bahas tentang arti dari sedekah atau pengertian sedekah. Jadi sedekah secara bahasa artinya adalah sesuatu yang benar atau jujur. Jadi ini yang perlu kita ketahui, sedekah itu berasal dari kata bahasa Arab siddiqun, sesuatu yang benar atau jujur. Sodaqo, mengeluarkan harta atau ikut serta dalam mengembangkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah itu bisa berupa materi, juga berupa non materi. Ini lebih luas lagi nih cakupannya, bahwa bersedekah itu adalah mengeluarkan harta atau ikut serta dalam mengembangkan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila dibandingkan dengan infak, sedekah itu lebih luas makna dan pengamalannya. Jadi sedekah itu bisa dengan harta, dengan materi, bisa juga dengan selain dari materi. Maka dijelaskan bahwa contoh sedekah itu bisa dengan harta, termasuk dengan senyum. Ketika kita senang melihat orang lain atau dengan teman, kita tersenyum, itu termasuk sedekah. Kemudian menyumbangkan pikiran. Pikiran kita ketika musyawarah atau rapat, anak bapak besok menjadi pemikir. Itu pemikirannya itu disampaikan kepada orang lain, kemudian bisa bermanfaat, itu termasuk sedekah. Kemudian tenaga, kalau nggak bisa dengan harta, dengan tenaga, mungkin ikut gotong royong di masjid, itu termasuk bagian dari sedekah. Jadi anak bapak semuanya, tadi kita bahas dengan topik pembicaraan yang pertama adalah zakat. Jadi zakat itu bisa disebut dengan istilah sedekah wajib. Kemudian infak itu bisa disebut dengan sedekah sunat. Jadi berkaitan dengan sedekah ini lebih luas daripada infak dan zakat. Kalau zakat tadi itulah yang disebut dengan sedekah wajib. Jadi anak bapak, di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat menjelaskan. Di antara ayatnya adalah terdapat dalam surat dalam buku halaman 88. Huz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wassalli alaihim innas salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi anak bapak, hikmah zakat dan infak dan sedekah silakan dibaca halaman 90, dan selanjutnya kepada anak bapak silakan untuk latihan soal. Yang pertama, tulislah macam-macam zakat. Yang kedua, apa perbedaan zakat dengan sedekah? 3, tulislah contoh infak. 4, tulislah contoh sedekah. 5, tulislah 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Selamat mengerjakan. Kemudian kepada anak bapak yang sudah bisa ikut tatap muka terbatas, akan kita lanjutkan pembahasan ini. Silakan apa yang diragukan nanti kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.